Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Anggun Kusuma Wardani dari Prodi S1 Farmasi IIK Strada Indonesia dengan NIM 2261B0006. Saya akan mempresentasikan materi tentang kesadaran akan kasus perundungan sebagai bentuk hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional atau PBB, seperti berhak untuk hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan buat memiliki. HAM telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja, karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, dan status sosial. Pengertian perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Tindakan bullying ini dapat digambarkan sebagai tindakan menindas suatu kelompok kecil atau perorangan yang dianggap lebih rendah oleh para pelaku bullying. Fenomena kasus perundungan di masa sekarang sudah sangat banyak terjadi. Perbuatan bullying termasuk perbuatan yang melanggar HAM. Dampak bagi korban bullying berupa kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan sosial, khawatir, dan gangguan fisik. Upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, antara lain yang pertama, kegiatan belajar bersama, berdiskusi bersama untuk memahami pengertian tentang hak asasi manusia. Yang kedua, mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga, mempelajari peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, mengadakan seminar tentang pentingnya memahami dan melaksanakan hak asasi manusia. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Yang keenam, mematuhi peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan HAM, tetapi tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun. Yang kedua, agar pelaksanaan pengadilan jujur, maka pemeriksaan perkara dilakukan majelis hakim pengadilan HAM. Upaya masyarakat terhadap penegakan hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM. Yang kedua, mendukung para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Yang ketiga, tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. Yang keempat, memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM. Yang kelima, mendorong untuk dapat menerima rekonsiliasi kalau lewat peradilan HAM mengalami jalan buntu. Bentuk perlindungan hukum dari kasus cyberbullying. Perbuatan cyberbullying menuntut untuk seseorang mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari negara. Hal tersebut merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman dan tidak terjadi diskriminasi terhadap diri sendiri. Sehingga mengenai hal ini terdapat sanksi yang diberikan atas kekerasan yang diperbuat, yaitu pada pasal 80 ayat 1. Perbuatan cyberbullying tidak dapat dilaksanakan hanya menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Umumnya, perbuatan tindakan pidana yang berkaitan dengan dunia cyber atau media elektronik dikaitkan dengan adanya Undang-Undang ITE. Dan juga pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Bunyi pasal tersebut digunakan untuk mereka yang melakukan kejahatan cyberbullying di media elektronik. Umumnya, cyberbullying dapat dilakukan dalam bentuk apapun, salah satunya adalah dengan cara melakukan penghinaan atau melakukan pencemaran nama baik seseorang.
Hal tersebut dapat memberikan efek terhadap seseorang seperti malu, merasa harga dirinya diinjak-injak, dan juga dapat mengguncang psikis seseorang hingga menyebabkan orang tersebut merasa dirinya dibuli. Bentuk perlindungan hukum terhadap kasus bullying anak. Pencegahan kekerasan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subjek dari hak-haknya dalam menentang kekerasan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan adanya penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam menanggulangi bullying, tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan baik kata maupun presentasi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.